Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Sahabat semuanya, kita jumpa lagi dan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas khusus pembahasan mengenai yayasan. Apa itu yayasan? Mari kita simak penjelasan berikut. Dasar hukum yayasan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang dimaksud dengan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Substansi dari Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut menunjukkan adanya karakteristik dari yayasan, yaitu antara lain yayasan sebagai badan hukum. Kapan yayasan memperoleh status badan hukum? Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yayasan memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri. Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut, pendiri yayasan atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan. Pendirian yayasan dengan akta notaris merupakan syarat wajib karena hal tersebut diperintahkan dalam Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Fungsi akta notaris dalam pendirian yayasan merupakan syarat mutlak untuk adanya yayasan. Tanpa adanya akta yayasan yang dibuat di hadapan notaris, maka pendirian yayasan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau ada. Karakteristik yayasan yang kedua adalah memiliki harta kekayaan yang terpisah atau tersendiri yang berasal dari pendirinya. Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menegaskan bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Jadi, pada saat orang atau masyarakat ingin atau berniat mendirikan yayasan dengan maksud dan tujuan tertentu, maka terlebih dahulu harus menyisihkan harta sebagian dari harta kekayaan sebagai kekayaan awal yayasan. Namun yang perlu dipahami, pendiri yayasan bukanlah pemilik yayasan. Pendiri yayasan hanya sebagai alat untuk lahirnya yayasan, tidak berarti memiliki. Karena itu, ketika pendiri yayasan meninggal dunia, tidak berarti ahli warisnya dapat meneruskan yayasan tersebut dan yayasan tidak termasuk harta warisan. Jika ada ahli waris ingin berkiprah dalam yayasan yang didirikan orang tuanya, dapat melalui mekanisme sebagai pembina, pengawas, atau pengurus. Karakteristik yayasan yang ketiga yaitu yayasan memiliki tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menegaskan
bahwa yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dari bunyi ketentuan pasal tersebut jelas bahwa tujuan yayasan hanya ada 3, tetapi dari 3 tujuan tersebut dapat diderivasikan dalam berbagai kegiatan yayasan yang tidak terlepas dari maksud dan tujuan yayasan. Misalnya, di bidang sosial, mendirikan panti asuhan, mendirikan panti jompo, dan yang lain. Di bidang keagamaan, misalnya mendirikan sarana ibadah, menerima serta menyalurkan amal, zakat, infak, dan sedekah, dan yang lain. Kemudian di bidang kemanusiaan, misalnya memberikan bantuan kepada korban bencana alam, atau memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang, dan yang lain. Untuk yayasan dengan maksud dan tujuan dengan kegiatan menyelenggarakan pendidikan formal harus merupakan kegiatan khusus yang tidak dapat dicampur dengan kegiatan lain. Hal tersebut sesuai dengan pasal 60 huruf D Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal tersebut menegaskan bahwa masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini, jalur formal, pendidikan dasar, menengah, dan atau tinggi melalui badan hukum yang berbentuk antara lain yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis. Sedangkan untuk yayasan dengan maksud tujuan dengan kegiatan menyelenggarakan rumah sakit non-profit atau nirlaba harus merupakan kegiatan khusus yang tidak dapat dicampur dengan kegiatan lain. Hal tersebut juga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dan ditegaskan dalam pasal 7 ayat 4 bahwa rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumasakitan. Karakteristik yayasan yang keempat yaitu tidak memiliki anggota. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menegaskan bahwa yayasan tidak mempunyai anggota. Ini berarti yayasan tidak dimiliki oleh siapapun. Hal tersebut yang menjadi pembeda dengan badan hukum yang lain seperti PT yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya, koperasi yang dimiliki oleh anggotanya, demikian pula perkumpulan. Yayasan sebagai badan hukum yang mandiri dapat berjalan dengan subjek hukum oleh pengurus, pengawas, dan pembinanya sebagai organ yayasan sesuai dengan kewenangannya untuk mewujudkan maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan untuk kemaslahatan masyarakat. Organ yayasan terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang dimaksud dengan pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Ayat 2-nya menjelaskan mengenai kewenangan pembina meliputi 1. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar. 2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas. 3. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan. Dan 4. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Lalu siapa yang dapat diangkat menjadi anggota pembina?
Pasal 28 ayat 1 menjelaskan yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Yang perlu juga diperhatikan, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengawas dan anggota pengurus. Hal tersebut berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Organ yayasan yang kedua adalah pengurus. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menjelaskan yang dimaksud dengan pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Seperti halnya anggota pembina, pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menegaskan pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Dalam hal pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Organ yayasan berikutnya adalah pengawas. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang dimaksud dengan pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki pengawas, sekurang-kurangnya 1 orang pengawas, yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar. Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pengawas dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir. Sama halnya dengan anggota pembina dan pengurus, pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus. Prosedur pendirian yayasan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pesan nama yayasan terlebih dahulu. Pesan nama ini bisa dilakukan oleh umum, bisa juga oleh notaris melalui website ahu.co.id. Yang perlu diperhatikan dalam pemakaian nama yayasan antara lain, kata yayasan harus dicantumkan di depan nama yayasan. Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, kata wakaf dapat ditambahkan setelah kata yayasan. Kata wakaf tidak dapat ditambahkan setelah kata yayasan jika yayasan bukan sebagai nazir atau pihak yang menerima harta benda wakaf. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Yang kedua, nama yayasan tidak boleh sama dengan nama yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam daftar yayasan. Jika sama, maka pemakaian nama yayasan ditolak. Yang ketiga, nama yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
Jika bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka pemakaian nama yayasan akan ditolak. Dalam hal pemakaian nama yayasan ditolak, maka yayasan dapat mengajukan pemakaian nama lain. Langkah yang kedua adalah membuat akta pendirian yayasan di hadapan notaris. Persyaratan dokumen yang harus disiapkan antara lain fotokopi identitas yang sah dari pembina, pengurus, dan pengawas seperti KTP, KK, dan NPWP. Yang kedua, surat pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan. Untuk orang Indonesia paling sedikit 10 juta rupiah, sedangkan untuk orang asing kekayaan awal paling sedikit 100 juta rupiah. Dokumen yang ketiga yang perlu disiapkan adalah surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Langkah yang ketiga adalah pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan kepada Menteri. Dokumen yang perlu dilampirkan antara lain salinan akta pendirian yayasan, fotokopi NPWP yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris, surat pernyataan tempat kedudukan yayasan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat, bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan, surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut, dan bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan. Demikian sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.